Halo guys, balik lagi sama gue Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi gue udah pakai iPhone 11X Inter ini sekitar 9 bulanan. Yang jadi masalah saat beli iPhone bekas, selain kita harus cek kondisinya, kita juga wajib banget ngecek emailnya. Soalnya sekarang tuh banyak banget ya kasus iPhone yang X Inter sinyalnya pada ngilang. Jadi gue sarankan kalian nonton video ini sampai habis, soalnya gue bakal ngasih tips buat kalian yang mau beli HP X Inter biar lebih aman. Langsung aja, ini adalah videonya. Oke, jadi alasan utama gue beli HP X Inter itu adalah karena harganya jauh lebih murah dari yang versi iBox atau garansi resmi Indonesia. Apalagi iPhone 11 yang gue beli ini tuh varian yang paling basicnya, iPhone 11 X Inter US, dan memorinya cuma 64 GB. Gue beli HP ini sekitar bulan Januari 2022, waktu itu gue dapet di harga 6,9 jutaan. Nah, kabar baiknya buat kalian yang mau beli saat video ini dibuat, sekarang harganya udah di angka 5,2 jutaan sampai 6,2 jutaan, tergantung kondisinya. Jadi gimana nih kabar iPhone 11 gua yang udah gue pakai sekitar 9 bulan ini? Untuk masalah email, gue bersyukur banget HP yang gue beli ini tuh aman banget, alias gua nggak kena blokir email. Kenapa bisa begitu? Gue juga nggak tahu. Selepas awal beli HP ini tuh gue cek emailnya di database Kemenperin, itu nggak terdaftar. Tapi ternyata pas gue cek lagi saat video ini dibuat, sekarang udah terdaftar. Bisa jadi karena masa lalu iPhone 11 gue ini udah dipakai sebelum peraturan pemblokiran email di Indonesia udah berlaku. Terus banyak juga iPhone user yang kena masalah setelah update iOS 16. Setelah update sekarang tuh banyak iPhone yang X Inter itu emailnya modar alias hilang sinyal. Ada sih ya jasa-jasa unblock email yang ada di luaran. Harga dan jangka waktunya juga bervariasi banget. Ada yang 3 bulan, 1 tahun, sampai seumur hidup juga ada. Cuma gua nggak menyarankan kalian pakai jasa unblock email, soalnya risikonya itu gede banget. Misalnya nih ya, kalian beli jasa yang bisa nge-unblock email permanen. Pertama-tama bisa aja sinyal kalian balik lagi, tapi tentunya itu nggak bakal bisa bertahan lama. Paling bisa bertahan cuma sampai 3 bulan aja. Terus juga pas kita mau komplain, bisa jadi si sellernya ini udah ngilang tanpa jejak. Jadi gue sarankan mending jangan deh. Sayang kan duit kalian itu udah keluar banyak, tapi ujungnya tetap aja zonk juga. Di sini langsung aja gue kasih tips buat kalian yang mau beli iPhone X internasional. Pertama, cari toko yang ngasih garansi email seumur hidup. Pastiin kalian belinya di toko langsungnya aja, biar kalau kenapa-napa bisa langsung samperin ke tokonya. Kedua, kalian beli HP yang emailnya udah terdaftar di database Kemenperin. Terserah kalian mau beli di mana, mau online atau offline juga nggak apa-apa. Oke, yang ketiga, kalian bisa belinya yang X iBox aja. Walaupun harganya lebih mahal, tapi kalian nggak bakal pusing lagi soal masalah emailnya. Sebenarnya nggak cuma masalah email aja nih, ada masalah lain juga yang gua rasain. Karena aksesoris dan dus yang gue dapat ini OM, untuk kepala casan, kabel, dan earphone-nya sekarang udah nggak berfungsi. Tapi cukup wajar, soalnya ini kan barang OM ya, jadi udah pasti nggak awet. Gue saranin kalian siapin dana sekitar 200-300 ribuan buat beli kepala casan sama kabelnya. Kalian nggak perlu nunggu yang OM itu rusak, langsung kalian ganti aja. Soalnya yang OM itu lama banget buat ngecasnya, bisa sampai 3 jam lebih. Sumpah, itu tuh bener-bener sampah banget. Buat kalian yang bingung nyari yang bagus itu kayak gimana, atau yang MFI itu kayak gimana, kalian bisa langsung cek di bawah aja, nanti gue cariin yang bagus dan pastinya harganya itu terjangkau. Terus ada juga problem lagi nih setelah gue rasain selama gue pakai handphone ini. Sebenarnya sih ini berlaku buat yang iBox juga. Ternyata memori internal 64 GB itu kurang banget buat dipakai di tahun 2022 ini. Untuk sistem bawaan aja itu udah kemakan sekitar 8 GB. Gue juga download aplikasi yang gue butuhin aja, kayak sosial media, game juga cuman Mobile Legends, pokoknya yang sering gue pakai aja. Sebenarnya sih kalau buat nyimpen aplikasi aja itu udah aman banget. Tapi masalahnya foto dan video gua udah sekitar 18.000 foto dan 2 ribuan video. Gila, itu banyak banget men. Kalau gue cuman ngandelin 64 GB udah pasti nggak cukup. Bahkan 128 GB aja itu kurang banget. Nah, siasat gue soal masalah ini adalah gue langganan yang namanya iCloud. Ada 3 pilihan, 50 GB 15.000, 200 GB 45.000, dan 2 TB 149.000. Ingat ya, ini tuh sistemnya langganan. Jadi kalian bayar tiap bulannya. Tapi iCloud ini cuma bisa nyimpen data kayak foto, video, backup HP, dan lain-lain. Nggak bisa nyimpen aplikasi, cuman bisa nyimpen data aplikasinya aja. Oke, lanjut buat baterai health-nya. Jadi pas gue beli HP ini tuh baterai health yang gue dapat sekitar 98%, dan sekarang udah turun di angka 92%. Tapi menurut gue untuk HP yang umurnya udah lebih dari 2 tahun, baterai health segini tuh masih bagus banget. Saran gue pilih yang minimal 80% ke atas aja. Hindari pilih yang 80% ke bawah. Kalau di 80% ke bawah udah dipastikan baterainya bakal kerasa boros banget.
Kalau untuk SOT-nya yang gue dapat setelah update iOS 16 emang kerasa lebih boros. Waktu awal iOS 15 itu gue bisa dapat SOT sekitar 5-6 jaman, sekarang cuman bisa dapat 4-5 jam aja. Tapi menurut gue baterainya ini masih oke banget buat kebutuhan gue sehari-hari. Palingan gue ngecas sehari itu 1-2 kali aja. Oke, lanjut buat performanya. Buat performa yang gue rasain masih kerasa enak banget buat dipakai di tahun 2022 ini. Main game masih lancar dan enak banget. Terus buat ngedit foto atau video juga masih kerasa powerful banget. Overall untuk performa gue nggak ada masalah sama sekali. Paling di bagian layar depannya aja yang udah sedikit ada goresan. Untungnya gue pakai tempered glass, jadi yang rusak cuman tempered glassnya aja. Untuk layarnya alhamdulillah itu masih aman banget. Untuk case-nya juga gue beli yang murah banget, cuman 10 ribuan. Gue suka karena ini tuh tipis dan masih bisa ngelindungin HP gue dengan cukup baik. Buat yang mau beli nanti gue taruh di deskripsi di bawah, kalian tinggal cek sendiri aja. Gue juga suka sama iPhone ini tuh di bagian gripnya ya. Soalnya HP ini tuh kerasa pas buat di tangan gue. Daripada iPhone seri 12 ke atas yang justru menurut gue lebih kecil, framenya kotak dan nggak enak buat digenggam. Oke, mungkin ini adalah alasan utama gue suka sama iPhone 11 ini tuh di bagian videonya. Karena gue sering banget bikin video dan gue malas banget bawa mirrorless kemana-mana. Gue suka karena hasil videonya ini stabil dan hasilnya juga bagus banget. Walaupun HP ini bisa record sampai 4K 60 fps, tapi jarang banget gue pakai. Justru gue lebih suka pakai HD 60 fps aja. Menurut gue HD 60 fps itu udah cukup banget buat gua. Karena untuk ngerekam 4K 60 fps apalagi di memori internal yang cuma 64 GB itu udah dipastikan cepet banget penuhnya. Jadi saran gua kalian bisa ngerekam di HD 60 fps aja. Gak cuman videonya aja sih, buat hasil fotonya juga iPhone 11 ini tuh udah cukup bagus banget. Fotonya kelihatan natural, tone warnanya cakep dan saturasinya oke. Gue suka sama hasil foto kayak gini. Oke, ini dia kesimpulan gua. Buat kalian yang mau beli iPhone 11, menurut gua HP ini tuh masih worth it banget buat di tahun 2022 ini. Untuk pemakaian jangka panjang, HP ini juga bisa banget dipakai sampai sekitar tahun 2025 atau sampai iOS 19. Buat gue yang suka pakai money, fitur NFC yang ada di HP ini juga berguna banget buat gua pribadi. Terus buat kalian yang nggak butuh lensa ultrawide, saran gua kalian beli aja iPhone X atau XS aja. Lebih murah dan performanya juga masih bisa diandelin buat di tahun 2022 ini. Oh ya, terakhir nih, HP ini tuh nggak bisa 5G ya. Yang bisa 5G itu untuk seri iPhone 12 ke atas aja. Oke, mungkin segitu aja video pengalaman gue selama gue pakai iPhone 11 X internasional ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi bareng. Oke, segitu aja, terima kasih banyak. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.